Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Sebuah langkah besar yang menuai pro dan kontra. Apakah kebijakan ini solusi untuk pembangunan atau malah menambah beban masyarakat? Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan menaikkan PPN adalah upaya menjaga kesehatan APBN, terutama untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. Artinya meskipun Kenaikan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya jelas untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan. Menurut studi oleh Baidanu menyebutkan bahwa reformasi pajak dapat memperbaiki kondisi fiskal negara. Tapi di sisi lain, masyarakat bertanya-tanya, apakah kebijakan ini benar-benar adil dan bagaimana dampaknya terhadap rakyat kecil? Dampak mikroekonomi dari kebijakan ini cukup nyata. Menurut penelitian Abdul Wahab, menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan sosial jika tidak diiringi kebijakan pendukung. Di Indonesia, ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa akan naik. Dari sisi makroekonomi, kenaikan PPN memiliki potensi besar untuk memperkuat stabilitas keuangan negara. Dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mengurangi defisit fiskal. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, kenaikan ini juga berisiko menurunkan daya saing investasi. Karena inflasi yang tinggi bisa melemahkan minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Contoh dari negara Afrika Selatan menunjukkan kenaikan pajak sering diikuti oleh inflasi, di mana biaya tambahan dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, konsumsi domestik yang menyumbang sebagian besar PDB bisa menurun drastis. Contoh dari negara lain, Singapura melakukan kenaikan GST secara bertahap dengan kompensasi seperti GST voucher bagi golongan rentan. Hal ini meminimalkan dampak negatif sehingga kebijakan lebih dapat diterima. Meskipun kenaikan PPN tidak langsung memicu resesi, inflasi tinggi, penurunan daya beli, dan investasi yang melemah bisa menciptakan kondisi stagnasi ekonomi. Menurut Duta, menegaskan bahwa penyesuaian fiskal yang tidak inklusif berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah langkah strategis yang perlu diimbangi dengan kebijakan mitigasi, subsidi, insentif bagi UMKM, dan pengendalian inflasi harus menjadi prioritas pemerintah. Dengan begitu, kebijakan ini bisa menjadi motor pembangunan yang inklusif tanpa menambah beban masyarakat kecil. Apakah kebijakan ini langkah yang adil atau hanya tambahan beban? Semua tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Oleh karena itu, mari kita awasi dan evaluasi bersama kebijakan ini. Ingat, kebijakan ini adalah peluang. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia bisa lebih maju tanpa meninggalkan rakyatnya.